Muhammad, aku menjawab, iya, aku mencintai Muhammad, dan itu adalah sebuah bentuk ibadah. Aku mencintai Muhammad karena merasa ada ketenangan dan keberuntungan dan keselamatan dari api neraka yang menyala-nyala kelak di hari kiamat. Dan aku berharap syafaat yang diberikan kepada setiap orang yang berharap syafaat, serta kenikmatanku kelak di dalam surga naim yang kekal abadi. Dan karena kebanggaanku ketika aku dinisbatkan kepada umat yang kedudukannya ditinggikan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, sebagai khulasah dari al-wadhaifun nabawiyah, tugas-tugas kenabian, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi yang mulia, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami Allah Ta'ala mengutus engkau syahidan sebagai saksi. Syahidan ini yang pertama, Nabi menjadi saksi. Saksi bagi kita sekalian, saksi bagi para nabi, saksi bagi seluruh umat, dan saksi bagi kita sekalian. Dan kesaksian ini dalam dua fase, dua marhalah. Pertama dalam kehidupannya di dunia, kemudian dalam kehidupannya di alam barzakh, dan sampai kelak bersambung fi yaumil mahsyar. Nanti di hari kiamat dikisahkan bahwa ketika para nabi alaihi wassalatu wassalam didustakan oleh umatnya, dipanggil Nabi Nuh alaihissalam, ditanya oleh Allah, apakah engkau menyampaikan risalahku? Iya ya Allah. Umatnya mengingkari. Ketika umatnya Nabi Nuh dipanggil, tidak ya Allah, tidak, Nabi Nuh tidak datang kepada kami dan tidak menyampaikan risalahnya. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, apakah kamu punya saksi? Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, na'am ya Rabb, Muhammad wa ummatuh. Saksi saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Maka dipanggillah kita umat Nabi Muhammad SAW. Dipanggil umat Nabi Muhammad, ditanya, hal ballagha Nuhun qaumah, apakah Nabi Nuh menyampaikan risalah kepada kaumnya? Maka mereka menjawab, na'am ya Rabb, akhbartana fi kitabik alladhi anzaltahu ala qalbi sayyidi ahbabik wa yassartahu bilisanih ballagha Nuhun qaumah. Benar ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Hal ini kami ketahui karena engkau kabarkan kepada kami melalui Al-Quran yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan engkau mudahkan dengan lisannya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan tentunya yang dipanggil untuk bersaksi tidak semuanya, tidak semua umat dipanggil, tapi hanya mereka umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kecintaan yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad,
yang memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran, setia berada di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendapatkan hadzal nida, syarafu hadzal nida, kemuliaan panggilan ini, yaitu mereka yang difirmankan Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, yaitu mereka orang-orang yang dalam pertikaiannya menjadikan Nabi sebagai hakim. Mari kita tanya, apakah kita jadikan Nabi sebagai hakim kita dalam kehidupan kita? Ketika kita mau dagang, ketika kita mau jual beli, ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, pernahkah kita ngecek, kita lihat, kita teliti apakah ini dibenarkan oleh Nabi atau tidak? Apakah ini dihalalkan atau diharamkan oleh Nabi atau tidak? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Maka tidak dianggap sempurna iman kita sehingga kita menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara kita. Standar ukuran kita adalah Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Kemudian ketika sudah datang keputusan Nabi, wa yusallimu taslima, tidak ada lagi kesempitan dalam hati kita. Kita terima dengan lapang dan kita taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya, kesenangannya tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Allahumma ja'al hawana taba'an lima ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semau saya, bukan apa kata saya, tapi apa kata Nabi Muhammad. Benarkah ini dalam pandangan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu baru sempurnanya iman kita. Para hadirin, ketahuilah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengawasi kita. Kalau kita lihat bahwa mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka yang mati di jalan Allah, yang syahid itu mereka mati, tapi mereka hidup dalam alam kuburnya dan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Kematian itu bukanlah fana, kematian itu bukan ketiadaan, tapi kematian itu intiqalun min umrin ila umrin, intiqalun min makanin ila makan, perpindahan dari satu umur ke umur yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau yang mati syahid saja oleh Allah Ta'ala dinyatakan hidup di alam kuburnya dan diberi nikmat, ini derajat syahadah itu adalah siddiqiyah suhra. Siddiqiyah suhra, belum apa-apa. Bagaimana dengan mereka para awliya, para salihin, para aqtab, para ghauz dari umat Nabi Muhammad SAW di alam barzahnya? Mereka mengawasi kita semua. Wa qul a'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh. Kalau kita anggap Nabi kita bukan hanya ghaus, tapi ghausul aghwas. Kalau yang ghaus saja bisa mengawasi kita, apalagi huwa ghausul aghwas. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan, idnada munadi minas sahar, ya ayyuhan nas atakumul ghaus, fayaqulu ba'duhum li ba'din
hadza sautun min rajulin syab'an fanazala Isa bin Maryam inda salatil fajr. Ketika kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun ke Baitul Maqdis, ada orang memanggil-manggil menjelang waktu subuh dengan suara yang lantang, wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian Al-Ghawth. Al-Ghawth, penolong, seorang penolong. Lalu mereka saling berkata satu dengan yang lain, ini suara orang yang sedang kekenyangan. Ternyata siapa yang datang? Menjelang salat fajar turun Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Maka kalau Nabi Isa disebut dengan Ghawth, maka tidaklah aneh kalau Nabi kita Muhammad SAW disebut Ghawthul Aghwath, penolong yang paling hebat. Dan beliau SAW bersabda, hayati khairul lakum tuhaddithuna wa nuhaddithu lakum, wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum, fama wajadtu fiha min khairin hamidullah, wa ma wajadtu fiha min syarrin istaghfartullah lakum. Kata Nabi SAW, hidup saya baik untuk kalian. Hidup saya baik untuk kalian karena kalian bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan saya. Dan wafat saya juga baik untuk kalian, karena setelah saya wafat, amal-amal kalian akan ditunjukkan kepada saya semua. Ketika saya dapati ada amal kalian yang baik, aku memuji kepada Allah Ta'ala. Dan ketika aku dapati kalian berbuat maksiat, aku dapati amal kalian yang buruk, maka aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semuanya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang beliau bersabda, inni la arakum min khalfi kama arakum. Wa fi riwayat al-Bukhari, fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum wa inni la arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, aku melihat kalian semuanya yang ada di belakang seperti aku melihat kalian yang ada di depan, tidak ada bedanya. Bahkan setiap orang dari kita yang sholat, Nabi tahu mana yang khusyuk, mana yang tidak. Rukuk kita, khusyuk kita, gerakan kita dalam sholat, Nabi SAW mengetahui itu semuanya. Dan banyak riwayat-riwayat yang sejenis dengan ini. Dan karena keterbatasan waktu, saya pada malam hari ini menyampaikan bahwa dalam satu athar yang dhaif, na'am, tapi hadis dhaif ini tetap dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dhaif min jihatis sanad, sanadnya mungkin dhaif, tapi tetap itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tetap ini sabda Nabi SAW. Dalam athar yang dhaif diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Ummi al-Habibil Alil Qadr al-Azimil Jah tawallaitu ilhadahu biyadi fil barzakh. Barang siapa yang berkata wiridnya salawat kepada Nabi dengan sigat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Ummi al-Habibil Alil Qadr al-Azimil Jah wa ala alihi wa sallim taslima, maka kata Nabi SAW, aku nanti yang akan langsung menangani dia di barzakh, aku yang ikut meletakkan dia di alam kuburnya. Walaupun hadza athar dhaif, lakin hadza yunsab ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
wiridnya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Wa fi Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad ada satu nazam yang singkat, wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qittu bi akhmusi atau thuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmada lin nabiyya. Dan yang menambahkan kemuliaan yang agung bagi aku, dan ya, sampai aku hampir terbang bisa menyentuh bintang Thuraya, yaitu ketika aku masuk dalam ucapanmu ya ibadi, dan ketika engkau jadikan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Sebagai penutup, ketika dalam satu peperangan orang-orang Ansar mendapat banyak ghanimah, rampasan perang, banyak ghanimah, sampai sahabat Ansar tidak mendapatkan. Orang-orang yang mu'allaf diberi ghanimah banyak, orang-orang mu'allaf mendapat banyak ghanimah, sehingga sahabat Ansar tidak mendapatkan bagian. Maka apa kata Nabi SAW? Ala tardawna ay yarja'an nasu bil ghanaimi ila buyutihim wa tarji'una bi rasulillahi ila buyutikum. Tidakkah kalian ridha biarkan mereka pulang membawa rampasan perang ke rumahnya, tapi kalian pulang ke rumah kalian membawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saat ini di hadapan salah satu wali min auliyaillah, salah satu khalifah Rasulullah SAW, Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, kita mohon kepada Allah, ya Rabb, in qila zultum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Kalau dikatakan kalian telah berziarah kepada Nabi Muhammad, ya akramal khalqi, wahai manusia yang mulia, ma naqulu, apa yang kami ucapkan, yang kami dapatkan setelah ziarah ini, maka katakanlah raja'tum bi kulli khairin, kalian pulang dengan membawa kebaikan. Kita pulang dengan membawa Rasulullah SAW. Kita pulang dengan membawa semangat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita pulang dengan semangat membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan menjadi tersambung antara leluhur kita al-usul dengan furu', dengan anak cucunya, menjadi tersambung, tidak terputus sampai kelak di hari kiamat kita berkumpul dengan Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, berkumpul dengan para aulia dan salihin berkat Nabi Muhammad SAW. Uslah la tanqati la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah wal afu ala tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.